Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatoni, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 3 rombel 4 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21000125341. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu MTS Negeri 4 Bantul, di kelas 8 dengan materi infak di jalan Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan metode diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa menuntut ilmu di pagi hari ini ya. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Sudah siap. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, khusyuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Ada yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Aisyah Nurun Nabilah, Aisyah Umainatul, Anissa Hilwana, Ayun Dia Adwa, Dayuken, Damayanti, Zahra Nadia. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dipimpin oleh Aprilia. Silakan maju Aprilia. Sini. Ya. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya anak-anakku, yang namanya infak itu atau sedekah itu sangat membantu sekali oleh orang lain atau masyarakat yang tidak mampu.
Makanya dalam kehidupan itu kita harus saling tolong menolong. Karena itu adalah suatu perintah. Kita bermasyarakat, kita bergaul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, itu harus saling tolong menolong. Sehingga di pembelajaran kali ini ya, kita mendalami yang namanya bagaimana kita itu bisa merealisasikan tentang infak atau sedekah yang kita lakukan di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Anak-anak semua, di pembelajaran yang lalu, ya, pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, di mana Quran surah Al-Fajr itu Allah menggambarkan orang-orang yang tidak mau menginfakkan atau mensedekahkan hartanya. Kali ini kita akan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261, di mana ayat 254 itu Allah ya memerintahkan kita berinfak sebelum datangnya hari kiamat, atau perintah atau dalil perintah infak kepada kita semua. Yang kedua, ayat 261 itu Allah menggambarkan bagaimana pahala yang diterima oleh kita, oleh orang yang bersedekah atau berinfak. Nah, mari kita belajar bersama Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya pada kalian, mengapa Allah itu memerintahkan manusia berinfak sebelum datangnya hari kiamat? Coba, siapa yang... Oke, Zahra. Allah memerintahkan manusia untuk berinfak sebelum hari kiamat karena pada hari itu harta sudah tidak berguna lagi, sedangkan infak di dunia menjadi bekal amal. Oke, bagus sekali pertanyaan. Jawabannya. Yang ketiga, bisakah kalian semua itu bersedekah walaupun masih pelajar? Siapa yang mau jawab? Bisa contohnya seperti menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat, membantu teman yang membutuhkan, dan ikut serta dalam kegiatan sosial atau bakti sekolah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semua untuk semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu atau peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ya Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan ya, yaitu tentang peluang dan hambatan yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang keempat, peserta didik mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi nyata dari permasalahan yang ada di isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang kelima, peserta didik mampu mengaplikasikan atau dalam kehidupan sehari-harinya tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat. Di sini saya tampilkan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Nah,
Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Dengan dimulai bacaan ta'awud. Mari, 1, 2, 3. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita akan menonton video motivasi infak. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang disembunyikan. Pak, motor Rama tuh jelek nih. Motornya masih bagus. Lagi aja dulu. Maaf, antar Bapak ambil pensiun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap bulan diantarin ambil pensiun. Minta motor baru, nggak dikasih. Jangan lupa, di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedangnya. Terima kasih ya, Mat. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Mati terima kasih sama Bapak, karena Bapak akan jadi paham apa makna cerita itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naunah di akhir nanti ya Pak. Amin. Oh, maaf. Aku Bagaimana videonya? Bagus tidak? Bisa diresapi? Oke. Ya, tadi itu adalah video di mana ayah Ahmad itu mengajarkan tentang sedekah dari sejak kecil. Dari sejak kecil sudah diajarkan bersedekah atau berinfak. Di mana ayah Ahmad itu menyisihkan uang pensiunnya untuk memperbaiki atau menggunakannya untuk kepentingan rumah belajar, atau kalau di sini katakanlah panti asuhan. Itu dari sejak kecil. Kalau tadi kita sudah baca bersama-sama, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membaca Quran Surah Baqarah ayat 254 dan 261 itu secara baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Oke, dengarkan baik-baik. Nanti kalian meneripkan apa yang saya bacakan. Jelas? Oke. Sekarang ayat 261. Perhatikan. Perhatikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Berhenti ya, karena nafasnya tidak kuat. Karena kalau kita baca Quran nafasnya tidak kuat terus kok diteruskan, itu menyalahi kaidah tajwid, nggak boleh. Paham ya? Terus kita ulang.
fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Berhenti. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Oke, bersama 1, 2, 3. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kita berkelompok ya. Saya akan bacakan masing-masing kelompok. Dengarkan baik-baik. Kelompok pertama, Aisyah Nurun Nabilah, Aulia Mahiratul Husna, Diaul Haq, Najma Syabiha, Naufal Siddiq, dan Muhammad Alfan. Kelompok keempat, Zahra Nadia, Nur Fadilah, Qorik Muslimatul, Yunita Khairunisha, dan Damayanti Sakti. Kelompok kelima, Mujadidah Husna, Danis Adelia Putri, Gendis Ada, Gendis Aprilia, dan Mugnita Rizky Nur Fatona. Kelompok pertama tadi siapa? Kelompok pertama. Kelompok kedua. Yang kedua telah selesai. Saatnya memasuki yang ketiga. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Kelompok kelima. Ini. Kalian baca petunjuknya itu ya. Yang pertama, bacalah Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 secara bergantian dulu. Ya, gantian. Terus situ kan ada apa namanya isian checklistnya. Nah, kalian isi itu, temannya yang lancar atau tidak lancar itu isi di situ. Gantian ya. Setelah itu kalian diskusikan isi kandungan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261, di mana kalian cari ya peluang dan hambatan infak ya, peluang dan hambatan infak. Kalian analisis, cari solusinya, baik itu berupa solusi secara tekstual maupun membuat poster. Sudah jelas? Jelas? Bagaimana? Bisa semua? Ada kendala? Bisa semua bacanya?
Semuanya bisa baca ya? Nah, setelah masing-masing menyimak, baca, langsung mencari solusi. Nah, analisis Quran surah Al-Baqarahnya. Silakan. Gimana? Ada kendala dalam menganalisis? Sudah jelas? Sudah jelas. Nah, bisa menganalisisnya? Mudah atau sulit? Mudah. Bagaimana? Sulit atau mudah? Mudah. Bisa kan? Ya. Bisa kan? Oke. Nggak ada kendala? Ada. Gimana? Hambatannya perlu dijelasin di sini. Nggak usah. Jadi itu hanya menyebutkan kalian mencari yang menganalisis peluang dan hambatannya. Setelah itu dituliskan di situ. Ya, dari mulai nomor 1 sampai nomor 6. Atau mungkin bisa ditambahi lebih banyak lagi, malah lebih bagus. Oke. Ada lagi? Oke. Gimana? Sudah? Apakah sudah selesai semua? Sudah? Siap mempresentasikan? Oke. Yang pertama, kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hambatan dan peluang infak. Satu, peluang bekal sebelum hari kiamat, hambatannya sifat kikir dan cinta dunia. 2, pahala berlipat ganda, hambatannya kurang iman pada balasan Allah. 4, peluang pembersih harta dan jiwa, hambatan takut miskin. 5, membangun solidaritas sosial, hambatannya kurangnya kesabaran sosial. 6, peluang meningkatkan keimanan, hambatan kurang memahami urgensi infak. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kelompok? Oke. Silakan Aisyah Umay. Kenapa peluangnya bekal sebelum hari kiamat? Berikan alasannya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Karena infak menjadi amal jariah yang menyelamatkan di akhirat. Oke, bagus jawabannya. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, kelompok lain. Oke. Di dalam hambatan infak itu ada sifat kikir dan cinta dunia. Itu maksudnya apa? Berikan alasannya. Terima kasih. Oke, siapa yang mau menjawab?
Karena manusia sering enggan mengeluarkan harta sebelum hari kiamat datang. Ya, karena manusia sering enggan mengeluarkan harta sebelum hari kiamat datang. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, sudah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syifta Nurul Qalbi, Aisyah Umainatul Haq, Anissa Hiwana Suha, Ayundia Ajwa, Haidar Umato Atila, dan Mahendra Susilo Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluang dan hambatan dalam berinfak. Yang pertama, peluangnya adalah meningkatkan keimanan. Hambatannya adalah kurang memahami urgensi infak. Yang kedua, peluangnya adalah pahala berlipat ganda. Hambatan, kurang iman pada balasan Allah. Yang keempat, peluangnya menjadi sarana keberkahan rezeki. Hambatannya, pengaruh lingkungan materialistis. Yang kelima, peluang membersih harta dan jiwa. Hambatannya takut miskin. Yang keenam, peluangnya bekal sebelum hari kiamat. Hambatannya sifat kikir dan cinta dunia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan yang mau bertanya. Ya. Zahra Nadia. Silakan. Maksud dari peluang pembersih harta dan jiwa itu bagaimana? Siapa yang mau menjawab dari pertanyaannya Nadia? Saya izin menjawab pertanyaannya. Maksudnya membersih harta dan jiwa itu adalah infak membersihkan diri dari sifat kikir dan menumbuhkan kepedulian. Oke, bagus sekali. Tangan. Ada lagi? Ada lagi? Ke kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Yang ada. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Azahra, Dahayuken Nareswari, Muhammad Ahdan Radipta, Nafis Dwi Alianto, Nafisa Azalia Sakinah, dan Asya Putri Salsabila. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait peluang dan hambatan infak. Yang pertama, peluang bekal sebelum hari kiamat. Hambatannya sifat kikir dan cinta dunia. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Damayanti Sakti Nur Hikmah, Qori Muslimatul Ayuna, Nurfadila Mita Fazira, Yunita Khairunisa, dan Zahra Nadia Syahrani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai infak. Infak memiliki peluang dan juga hambatan. Keduanya akan dibacakan oleh kelompok kami. Sebelum itu, kami juga membuat poster. Poster ini menunjukkan bahwa poster ini bertemakan tentang infak. Infak di jalan Allah. Yang
yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 254. Infaklah di jalan Allah sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Juga surat Al-Baqarah ayat 261. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Dia kehendaki. Intinya kedua surat ini mengajarkan untuk berinfak sebelum hari kiamat, dan juga Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang berinfak. Peluang dan hambatan infak. 1. Bekal sebelum hari kiamat, sifat kikir dan cinta dunia. 2. Membangun solidaritas sosial, kurangnya kesadaran sosial. 3. Peluang, pahala berlipat ganda, hambatan, kurang iman pada balasan Allah. 4. Menjadi sarana keberkahan rezeki, hambatannya pengaruh lingkungan materialitas. Yang nomor 6, peluang membersihkan harta dan jiwa, hambatan takut miskin. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Danis Adelia, Gendis Adha, Gendis Aprilia, Munita Rizky, dan Mujadidah Husna. Kelompok kami membuat poster tentang infak, di mana infak adalah bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa ketika kita bersedekah, pahala kita akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Walaupun kita masih pelajar, kita juga bisa berinfak loh, dengan cara menyisihkan sebagian uang saku untuk disumbangkan ke kotak amal, atau melakukan kegiatan kecil yang bermanfaat seperti membantu teman yang sedang kesulitan. Infak juga bisa mendatangkan keberkahan. Di dalam berinfak tentunya kita juga memiliki peluang dan hambatan. Keduanya akan dibacakan oleh teman kami. Yang pertama, peluang infak adalah bekal sebelum hari kiamat. Hambatannya sifat kikir dan cinta dunia. Yang kedua, peluangnya pahala berlipat ganda, hambatannya kurangnya iman pada balasan Allah. Peluang yang ketiga, pembersih harta dan jiwa, hambatannya takut miskin. Yang keempat adalah membangun solidaritas sosial, hambatannya adalah kurangnya kesadaran sosial. Dan keenam, peluangnya adalah sarana keberkahan sosial, hambatannya adalah pengaruh lingkungan materialistis. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 2, silakan Jovita. Apa maksud dari pengaruh lingkungan materialistis? Bisakah dijelaskan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Yang dimaksud pengaruh lingkungan materialistis adalah membuat orang lebih mementingkan kesenangan pribadi daripada berbagi. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan semua. Oke, sudah jelas? Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah? Oke, sudah. Baik, teman-teman semua, teruslah kita berinfak karena di akhirat nanti semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sekian dari kelompok kami, banyak kurang dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan semua. Oke, bagus ya. Dari kesekian presentase
antara kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi ya, itu bagus semua ya, bagus semua. Namun apa namanya, di sini kayak ada poin-poin yang untuk kalian saat presentasi itu akan Bapak tambahkan ya. Yang pertama adalah kerjasamanya, terus saling membantu ya, terus apa namanya, bisa menyelesaikan jawaban dari kelompok lain dan sebagainya, seperti itu. Oke, anak-anakku semua, setelah kita presentasi, selanjutnya adalah kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang apa namanya, tujuan dari pembelajaran hari ini, sehingga nanti kalian baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, itu kalian akan terbiasa dengan yang namanya sedekah atau infak, dengan tentu saja dengan hati yang ikhlas. Itu yang utama. Ada berapa pertanyaan ya, untuk kalian semua? Yang pertama ya, apakah infak itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Apakah infak itu bermanfaat bagi diri sendiri kita maupun orang lain? Siapa yang mau menjawab? Aisyah. Iya, karena infak menumbuhkan keberkahan, membersihkan harta, serta membantu meringankan beban orang lain. Bagus sekali jawabannya, tepuk tangan. Yang kedua, ya, bisakah ya, secara sederhana kalian itu berinfak meskipun kalian masih pelajar? Bisakah? Nafis ya? Ya, silakan. Iya, karena infak tidak harus besar jumlahnya, bisa berupa uang saku, tenaga, atau kebaikan kecil yang bermanfaat. Oke, bagus sekali, tepuk tangan semua. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, apakah nanti itu bisa terjadi kesenjangan sosial bila manusia, nah, kita tahu ya, manusia itu katakanlah pada enggan berinfak, bisakah terjadi kesenjangan sosial? Siapa yang mau menjawab? Umar. Iya, karena tanpa infak orang miskin semakin kesulitan, sementara orang mampu makin kaya, sehingga ketidakadilan sosial semakin besar. Oke, bagus sekali jawabannya, tepuk tangan semuanya. Nah, maka bisa disimpulkan kita itu sebagai manusia yang bersosialisasi, baik itu sekarang kalian itu di sekolah maupun nanti kalian di masyarakat, maka dari mulai sejak dini kita harus belajar yang namanya berinfak, sedekah, ya kan? Dimulai dari sejak dini, sehingga kedepannya kita itu akan terbiasa menjalankan perintah Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Untuk pembelajaran minggu depan, untuk minggu depan kita akan melakukan asesmen, nah, penilaian dengan memakai Jogja Madrasah Digital ya, JMD. Sekarang karena sudah di akhir pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini. Silakan ketuanya. Ya, silakan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.